3 September tahun 2025 dari Dansat Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Pol Enik Marianto SIK MSI. 4. Saat peristiwa Unras tanggal 28 Agustus tahun 2025, terduga pelanggar terkena gas air mata sehingga membuat mata terduga pelanggar perih dan tidak dapat melihat dengan jelas, serta adanya lemparan batu, petasan, dan kayu ke arah mobil. 5. Terduga pelanggar hanya menjalankan perintah dari Kompol Kosmas KGAI untuk terus maju. Selaku bawahan melaksanakan tugas perintah atasan bukan atas keinginan sendiri. 5. Bahwa dari keseluruhan penilaian maupun pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan KKIP ini, maka sesuai dengan mandat pasal 63 ayat 1 Perpol nomor 7 tahun 2022 mengamanatkan dalam menjatuhkan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri didasarkan pada keyakinan Komisi Kode Etik Polri yang didukung sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah bahwa pelanggaran Kode Etik Provinsi Polri benar-benar terjadi dan terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran sehingga sesuai dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, maka komisi berpendapat persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat 1 Perpol nomor 7 tahun 2022 telah terpenuhi sehingga secara sah hukum bagi komisi untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi. Silakan berdiri pakai baret. Memutuskan Rohmat Bribka NRT 75060818 Bamin Silok Siop Detasemen D Sat Brimob Polda Metro Jaya. A. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar 1. Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 4 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi: anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah janji jabatan dan atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Contoh, setiap pejabat Polri dalam etika kenegaraan wajib menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan, ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 2. Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 5 ayat 1 huruf C Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah janji jabatan dan atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Contoh, setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab secara profesional, proporsional dan prosedural. 3. Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 8 huruf C angka 1
Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi: anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah janji jabatan dan atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Contoh, setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib menaati dan menghormati norma hukum. B. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Sanksi bersifat etika, yaitu A. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. B. Kewajiban pelanggar meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. 2. Sanksi administratif, yaitu A. Penempatan pada tempat khusus selama 20 hari terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2025 sampai dengan 17 September tahun 2025 di ruang Patsus Biro Propos di Propam Polri. B. Mutasi bersifat demosi selama 7 tahun sesuai dengan sisa masa dinas pelanggar di institusi Polri. Demikian putusan sidang komisi ini dibuat dan sebagai tanda sahnya selanjutnya ditandatangani oleh para anggota komisi pada hari tanggal tersebut di atas. Wakil Ketua Komisi selaku Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri, Kombes Pol Heri Setiawan SIK MH, anggota AKBP Endang Wardedeng C SHMH, anggota AKBP Christian Tonato SOS MH. Apakah saudara menerima atau banding? Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang mulia Ketua Pimpinan Sidang Etik Polri, izinkan kami mengajukan dan mengizinkan perkenanan kami untuk menyampaikan curahan hati. Terima kasih yang mulia. Kami sudah melaksanakan tugas menjadi anggota Polri selama 28 tahun. Selama ini kami tidak pernah melakukan tindak pidana ataupun sidang disiplin ataupun sidang kode etik. Kami memiliki 1 istri dan 2 anak. Yang pertama sedang kuliah, yang kedua memiliki keterbatasan mental, dan tentunya keduanya adalah membutuhkan kasih sayang dan membutuhkan biaya untuk kuliah maupun kelangsungan hidup keluarga kami. Kami memohon kepada pimpinan Polri sekiranya dapat memberikan waktu kepada kami untuk menyelesaikan tugas pengabdian ini kepada Polri hingga sampai pensiun, karena kami tidak punya penghasilan lain yang mulia. Kami hanya mengandalkan gaji tugas Polri yang mulia. Tidak ada penghasilan lain yang mulia. Jiwa kami tribrata yang mulia.
jiwa kami Tribrata untuk melindungi, melayani, dan melayani masyarakat yang mulia. Tidak ada niat sedikit pun kami yang mulia untuk mencederai, apalagi sampai menghilangkan nyawa yang mulia. Izin yang mulia, harapan kami pimpinan Polri dapat mengabulkan yang kami inginkan yang mulia. Dengan kejadian yang viral atas nama pribadi dan keluarga, dengan lubuk hati yang paling dalam, termohon kepada orang tua almarhum Afwan Kurniawan dapat membukakan maaf karena kejadian tersebut. Saya sebagai Bayangkara Brimob, Bayangkara Polri hanya menjalankan tugas perintah pimpinan, bukan kemauan diri sendiri, namun hanya melaksanakan tugas dari pimpinan. Dengan sidang Kapolri hari ini, saya akan berkoordinasi dengan istri dan anak saya untuk langkah selanjutnya. Izin sekali lagi yang mulia, saya tekankan bahwa saya sebagai Tribrata Polri, insanku adalah Tribrata yang mulia, tidak pernah berniat sejak saya dilantik hingga hari ini menjadi Bayangkara Polri sejati. Tidak ada niat dan tidak pernah tersirat dalam hati saya melukai ataupun menghilangkan nyawa orang lain, karena tertanam diri kami ini adalah Tribrata, melindungi dan melayani masyarakat. Terima kasih yang mulia atas penggunaan waktunya kami menyampaikan curahan hati ini. Terima kasih yang mulia, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, semuanya kita doakan semua. Baik, ini silakan bawa pelanggar ke ruang persidangan. Tugas berada pelanggar di bawah ruang persidangan. Siap, maju, jalan. Henti, gerak, luruskan. Terus, pelanggar siap dibawa keluar ruang sidang. Laporan selesai. Terima kasih. Dari pernyataan video tadi di sidang etik kepolisian, bahwasanya Bribka Rohmat dijatuhi demosi selama 7 tahun atau demosi 7 tahun atau penurunan jabatan di kepolisian. Rahmat adalah supir rantis yang menabrak ojol Afwan Kurniawan, dan dengan adanya ini yang kemarin Kosmas dijatuhi sanksi
atau hukuman PTDH yang hari ini adalah dijatuhinya sanksi kepada Rohmat, supir dari kendaraan rantis Barakuda yang telah menabrak almarhum Afan Kurniawan ojol ya, pada saat demo. Dan semoga ini menjadi titik balik, ada penerapan SOP waktu demo dan sesaat sebelum dan sesudah adanya demo. Demikian video dari saya. Terima kasih sudah like dan subscribe, dan terima kasih atas dukungan channel kepada Bemo Smart. Terima kasih.